Sampai Tuhan, Angel, kamu udah kelebihan memberi. Udah. Surga gak sanggup lagi berkati kamu. Udah cukup, kuota udah habis. Gak ada. Give, it will be given to you. Kita kerja smart karena apa? Jadi kerja smart itu adalah kita sambil bekerja, ora et labora. Maka kita akan punya berkat-berkat sungai Kerit dan berkat burung gagak. Tuhan mau kasih kerjaan yang luar biasa, terima dong, ya kan? Tuhan mau berkati kita berlimpah, terima dong. Kalau Tuhan punya bilang ide-ide kreatif sudah ada di kita, 4 mata yang berbeda, terima dong, ya kan? Haleluya. Jadi, nah ini kita seneng nih, saya ngeliatin ini, supaya mata kita beda. Karena di sini titiknya nih saudara. Bedanya pengusaha dan tadi kan pengusaha ataupun pebisnis itu pikirannya selalu do it now. Kalau consumer nunggu. Nggak ada yang nunggu di sini ya. Tapi semuanya proaktif. Apa yang dipikirannya, do it. Amin. Karena Tuhan berikan mata. Nah, kalau kita bicara saya bekerja, saya berbisnis bersama Tuhan. Itu apa bedanya? Ya kan dengan bisnis saya yang saya jalani dengan setengah sama Tuhan. Atau saya berdiri dengan saya punya kekuatan sendiri karena saya jago nih, saya lulusan Harvard gitu ya, atau saya punya kekayaan, orang tua saya kaya, saya nggak bisnisnya, jadi andalan saya itu. Bedanya apa dengan yang namanya bekerja bersama Tuhan? Berbisnis bersama Tuhan, bedanya apa? Oke, kita mulai dari definisinya dulu, next. Definisinya, bedanya berbisnis dengan sendiri atau berbisnis sama Tuhan dengan Tuhan adalah kalau kita definisinya kita mau bekerja, berkarir, berbisnis bersama Tuhan, maka artinya kita melihat bisnis kita, pekerjaan kita sebagai panggilan tadi. Sebagai pelayanan tadi, memberikan solusi produk jasa kepada orang yang membutuhkan dan juga memecahkan solusi di sekitar kita. Bukan sekedar cara untuk menghasilkan uang, ya kan? Hal ini memerlukan, nah bedanya di sini, karena kita bersama Tuhan, maka mengembangkan pola pikir yang menempatkan, membawa X faktornya ini loh, iman. Dan prinsip-prinsip firman Tuhan sebagai pusat keputusan bisnis bekerja kita. Jadi bekerjanya kita, karir kitanya, bisnis kitanya, kita bawa Tuhan di dalamnya dengan, berarti kan kalau Tuhan namanya tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Jadi iman di depan. Bedanya bisnis bersama Tuhan adalah iman di depan. Katakan iman di depan. Jadi bedanya itu ya. Bedanya berbisnis tanpa Tuhan sama berbisnis dengan Tuhan adalah iman di depan. Dan prinsip-prinsipnya yang kita pakai. Nah ini jadi kita, God is our CEO. Kalau saudara bekerja, maka Tuhanlah sebagai saudara punya bos. Ya kan? Dialah yang pemilik bisnis kita. Pemilik bisnis kita. Saudara mesti masuk ke sini. Kalau saudara mau mengalami berkat yang supranatural, ini kan ngomongin bisnis bersama Tuhan itu bisnis supranatural. Ya. Jadi bukan bisnis biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng, bukan ken-ken. Ya. Doing business with God artinya Tuhan sebagai CEO kita, owner kita. Nah, kita lihat ayat ini. Next. Maka katanya apapun juga, artinya kalau saudara berbisnis dan bekerja bersama Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Itu. Jadi semua langkah-langkah bisnis saudara, semua yang saudara lakukan dalam pekerjaan itu untuk Tuhan. Bedanya itu, peruntukannya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang landasan pertama bedanya kalau saya punya kerjaan dari Tuhan atau bukan, atau bisnis dari Tuhan atau bukan, bedanya di sini. Next, ini bedanya. Dasarnya pewahyuan, oke? Mungkin saudara udah ada berjalani bisnis hari ini, sudah ada, atau ada yang mau. Bedanya di sini. Nih saya suka dengan kata-kata ini. Matius 16, 17, 18. Waktu Tuhan Yesus berkata, tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku ini? Siapa aku ini? Siapa aku ini? Tapi kemudian Petrus bilang gini, engkaulah Mesias, anak Allah. Ya, jawabnya Tuhan. Tapi
pernyataan Tuhan Yesus itu yang kepada Petrus punya jawaban itu yang menarik. Kata Yesus kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi bedanya bisnis pekerjaan yang saudara punya dan atau bisnis saudara punya adalah dari Tuhan adalah saudara menerimanya atas dasar pewahyuan. Artinya apa? Saudara meyakini di dalam hati saudara bahwa ini bukan semena-mena, bukan karena tiba-tiba saya punya ide, saya punya channel kerja di sini nge-apply, jadi saya dapat kerjain. No, tapi di dalam roh saudara, hati saudara, saudara punya keyakinan bahwa ini Tuhan yang kasih. Ini Tuhan yang buat, tentunya saya dikasih ide. Jadi saudara bukan sekedar saudara, tapi saudara bawa dalam doa, saudara gumuli, puasa bahkan, saudara minta hikmat Tuhan sampai saudara masuk ke titik satu pekerjaan atau satu bisnis yang saudara yakin, kalau bahasa saya, I know and 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 I know. Tuhan mau saya ini. Saya bekerja, pindah-pindah tadi kan ya, bahkan di dalam satu pekerjaan di IBM itu saya ada 5 kali role. Setiap kali pekerjaan itu saya masuki, saya selalu tanya Tuhan dan saya selalu minta. Dan sampai satu titik saya meyakini bahwa ini dari Tuhan. Karena beda. Kalau dari Tuhan, maka garansinya kalau kita hari ini di kebangkitan otoritas, maka otoritas diberikan. Makanya Petrus dikatakan gini, Petrus kalau kamu berkata demikian atas dasar bukan kamu tuh Petrus, bukan sayanya, bukan Vincentnya, bukan saudaranya yang bicara saya harus kerja di PT ABC ini. Saya harus kerja di PT IBM. Saya ingin saudara meyakini saudara punya bisnis ini yang hari ini akan Tuhan kasih atau yang sedang saat ini berjalan. Yakin dalam hati saudara ini Tuhan yang kasih. Bukan saya punya gagah. Amin. Karena ini titik pewahyuannya. Karena kalau itu terjadi pada saudara, dasar pekerjaan saudara, bisnis saudara dari Tuhan, maka dikatakan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi bisnis saudara, pekerjaan saudara jadi fondasi, jadi batu karang. Jadi kokoh. Karena apa? Fondasinya Tuhan. Fondasinya dari Tuhan. Bedanya itu. Bedanya kalau saudara hari ini saudara merenungkan dan saudara meyakini kerjaan saudara hari ini Tuhan aku berdoa dan hari ini aku yakini dari prosesnya aku menyadari bahwa ini Tuhan yang kasih. Sehingga saudara yakin, nah kalau itu yang saudara alami itu adalah rock foundation. Tuhan bilang aku mau gerejaku kayak gitu. Bahwa dasarnya adalah pewahyuan. Dan kalau itu terjadi maka dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi tantangan ada dalam bisnis saudara, tapi karena Tuhan yang kasih, maka Tuhan yang lindungin. Terus kemudian ayat ini kan lanjutnya apalah? Kunci kerajaan surga diberikan. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Jadi kalau bisnis pekerjaan saudara dari Tuhan, Tuhan guarantee. Tuhan mengurapi. Tuhan protect. Tantangan bukan berarti gak ada. Tetapi kuncinya sudah diberikan. Bedanya itu. Jadi enaknya kalau berbisnis sama Tuhan. Kalau saudara bawa pekerjaan saudara, bisnis saudara, saudara bawa ini tuh dari Tuhan. Meyakini itu dalam hati saudara sebagai pewahyuan yang Tuhan berikan, percayakan. Maka saudara masuk di dalam kondisi rock foundation. Fondasi batu karang. Sendiri alam maut tidak dapat menguasai. Walaupun tantangan ada tapi Tuhan kasih kunci kerajaan surga. Otoritas untuk mengatasi keadaan-keadaan di dalam bisnis saudara pun diberikan. Itu. Bedanya bisnis sama Tuhan, membawa Tuhan dalam bisnis pekerjaan saudara adalah saudara meyakini ini sebagai Tuhan punya pemberian. Sebagai Tuhan punya ide. Walaupun saudara mungkin merasa pertamanya saudara, kalau gini, saudara dapat pikiran ya, buka misalnya makanan apa gitu ya. Saudara, tapi saudara mengawali dari apa doa Tuhan berikan aku ide. Nah tiba-tiba muncul ide. Nah saudara harus yakini itu proses. Tuhan yang ngasih idenya. Terus sudah gumuli dan akhirnya jadi. Nah saudara meyakini dalam prosesnya itu adalah Tuhan. Nah itu yang penting. Jadi bedanya itu. Kalau saudara berbisnis sama Tuhan, dasarnya dari Tuhan. Tuhan yang kasih. Tuhan kasih konfirmasi dalam hati saudara yang saudara sendiri yakin. Waktu saya pandemi kan saya bilang, saya dapat pekerjaan 2, Microsoft sama IBM. Saya melamar. Saya pengennya Microsoft karena manajer. Tapi waktu itu 97 kan, saya berdoa dan saya serahkan sama Tuhan. Tuhan walaupun saya ngiler sama Microsoft karena manajer, dapat fasilitas ini. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Dan akhirnya saya dibawa Tuhan bawa ke IBM. Saya masuk IBM, 97, krisis. Tiba-tiba Microsoft collapse. Motorola kan dulu kan keren banget ya, tapi tiba-tiba pas 98 hilang. Saya di IBM, kemudian saya masuk kan,
Saya masuk, tapi kemudian tiba-tiba pandemi kan. Betul kan? Tiba-tiba krisis di 98. Dan saya akhirnya dibilang departemen saya kegedean, udah nggak apa lagi gini harus dikecilin. Tapi saya karena saya meyakini kerjaan saya dari Tuhan, saya pede doa. Saya bilang Tuhan yang bawa saya di IBM, bukan saya Tuhan. Jadi hari ini tiba-tiba saya ada masalah nih Tuhan, departemen saya mau disingkirin, saya serahkan sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bawa saya pindah ke departemen dan bawa dari situ saya dibawa ke Singapura. Jadi sudah lihat. Tapi saya pede waktu doa saya. Saya pede karena saya yakin ini bukan saya. Karena waktu saya proses saya merasakan saya berusaha kiri-kiriin ke Motorola. Tapi ternyata Tuhan bawa saya ke IBM. Dan ternyata saya di IBM 15 tahun dan ternyata Tuhan bawa saya perkara banyak role gitu ya. Jadi saudara lihat pewahyuan penting dasarnya. Bisnis saudara harus saudara hari ini kalau saudara gak yakin doa aja. Kalau saudara udah mulai kerja ambil waktu sedikit untuk berdoa gumuli sampai saudara meyakini dan merasakan di roh saudara ini dari Tuhan. Nah itu penting supaya saudara ke depan gak grogi. Menghadapi tantangan bisnis pun segala macamnya saudara yakin ini Tuhan punya mau bukan gue punya goal. Saya punya mau bukan tapi Tuhan. Maka Tuhan berikan kunci kerajaan surga. Amin. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua. Bisnis meetingnya kalau saudara bekerja atau bisnis saudara itu maka ini adalah kuncinya share sama Tuhan. Tuhan yang jadi CEO kan. Jadi saudara akuilah dia dalam segala lakumu, dalam bertindak bisnis, dalam bertindak bekerja, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Ini adalah doa kita. Jadi kalau kita punya bisnis, kita doanya kita meeting sama tim kita, ada waktu kita berdoa dan ini jadi komunikasi kita sebagai bisnis meeting kita kepada CEO kita Tuhan, pemilik bisnis. Amin. Saudara punya channel selalu silahkan semua rangka-rangka. Tuhan kami mau ekspansi, kami mau memperluas, kami mau mengeluarkan produk baru. Kami mau menjangkau opportunity perusahaan ini, tender di sini. Saudara bawa terus dalam doa. Bedanya itu. Kalau kita sendiri ya udah saya sendiri kan gak jago. Oh nih tender nih saya bisa Tapi kalau kita berbisnis sama Tuhan, kita bawa semua, akui segala lakumu, segala rencana-rencanamu. Tuhan, aku sekarang ada dapat tugas target nih sales di sini. Tuhan gimana Tuhan berikan aku hikmat. Tuhan aku sekarang aku ditempatkan di sini. Saya kan gini loh saudara, saya kan teknik mesin, teknik industri saya. Tiba-tiba saya diminta finance, pegang finance account receivable. Kan saya legal, saya kan pasti kan nanya bos lah kan, Tuhan. Saya diminta sama kepercayaan untuk saya pindah ke account receivable. Saya nggak tahu dunia itu. Tapi Tuhan beritahu kalau memang ini Tuhan mau dan akhirnya saya merasakan dan percayakan manajemen melihat saya punya potensi itu dan saya masuk. Tapi kan saya enak doanya waktu saya ada masalah di account receivable atau di finance. Tuhan yang bawa saya ke sini. Tuhan nih ada masalah nih situasi tolong aku. Nah pegang tanganku. Jadi saudara bisnis juga gitu. Kalau saudara meyakini saudara tahu ini saudara bisnis saudara bukan punya saudara. Maka ketika ada masalah saudara bawa dalam situasi dalam Tuhan, dalam doa saudara, Tuhan akan luruskan dan pimpin, beri kekuatan, kemampuan, kesanggupan, buka pintu. Dan saudara enak, beban tanggung jawabnya jadi di Tuhan. Enak saudara. Kalau enggak saudara ngadapin masalah kayak seakan sendiri ngelawan dunia yang begitu beratnya. Saya ingin saudara mengentengkan hidup saudara dengan berbisnis, doa, bekerja untuk dengar sama Tuhan. Maka Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tanggung jawab. Saudara jadi ngikutin CEO aja, CEO-nya Tuhan. Amin. Bedanya itu, yang kedua. Yang ketiga, ini bedanya. Bedanya kalau kita bekerja untuk Tuhan, berbisnis untuk Tuhan adalah, saudara punya unsur ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap, bahasa Inggrisnya excel, dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja, ia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang hina. Bedanya kerja bisnis sama Tuhan, adalah kita selalu punya komponen faktor lebay. Lebay. Lebih. Bedanya kerja sama Tuhan karena apa? Lebihnya adalah iman. Jadi saudara melakukan lebih dari apa yang di kenyataan. Lebih dari kenyataan. Saudara kerja, misalnya saudara gini, bisnis saudara misalnya aqua ataupun bisnis saudara apa? Kuliner. Saudara kuliner jelas kelas saudara misalnya hanya ngasih piring yang gambar Pak Jago. Gambar Jago misalnya gitu ya. Kelasnya mesti kelasnya kayak gitu karena di warung atau di pasar. Tetapi karena saudara mau bisnis saudara besar bersama Tuhan, saudara lakukan piringnya piring mahal, agak mahal dikit. Karena apa? Jadi kasarnya orang ngelihatnya bisnis saudara ini lebih daripada seharusnya. Nah, kenapa saudara menyediakan piring yang mahal yang keren itu? Karena saudara percaya bahwa Tuhan akan memberkati perusahaan kuliner saudara lebih. Jadi selalu bedanya itu. Selalu ada keekselan, kelebihan. Kalau saudara kerja,
Saudara gini, kerja gaji 5 juta, kerjanya disuruh ABC. Kalau saudara anak Tuhan, kalau saudara mau bekerja bersama Tuhan, saudara lakukannya bukan ABC 5 juta gajinya. Saudara lakukan ABCDEFG. Saudara nggak ngeluh di lembur, saudara nggak ngeluh disuruh kerjaan yang bukan kerjaan saudara. Kenapa? DEF-nya itu adalah faith, investasi. Saudara adalah penabur. Saudara adalah jalan sambil menabur. Jadi saudara menganggap selalu yang lebih itu adalah yang saudara dipanggil atau Tuhan punya mau. Makanya dikatakan kalau saudara mau maju bersama Tuhan atau berkat dalam pekerjaan bisnis saudara, pernahkah engkau melihat orang yang cakap, yang excel, melebihi, lebih. Kalau kayak ini saudara, lebih selalu. Makanya si Ruth, kenapa dia dapat Boas? Dia kerja lembur. Dia ngambilin tuh berkas-berkasnya si Boas, sampai kerja lewat, sampai Boas ngelihatnya, ini si Ruth rajin banget nih. Perhatikan dia. Karena apa? Dia kerja extra mile. Jadi anak Tuhan berbisnisnya lewat ekstra. Jadi saudara jangan gini. Saudara gimana kunci bisnisnya? Erafon waktu dia di Roxy, itu dia mulai bisnisnya di counter yang kecil. Tetapi dia memperlakukan customernya like big. Setiap perkara kecil itu adalah saudara lakukan. Jadi bukan gini. Kalau mau naik kerjaan, mau naik jabatan, saudara setia aja jadi OB dulu, setia jadi OB, setia jadi supervisor. No. Bukan setia itu. Artinya apa? Saudara lakukan pekerjaan saudara sebagai OB-mu, sebagai supervisormu, sebagai manajermu, tapi seperti untuk besar. Jadi saudara kerja sebagai manajer tapi tanggung jawab dan hasil kualitas kerjaan saudara kayak direktur. Itu namanya anak Tuhan. Itu kerja bisnis. Karena apa? Ada unsur faith-nya, ada unsur percaya yang tidak kelihatan. Bedanya bekerja bersama Tuhan, berbisnis sama Tuhan adalah ada unsur tidak kelihatannya. Saudara percaya yang tidak kelihatan. Kenapa si Ruth bekerja sampai lebay gitu? Karena dia percaya. Jadi saudara ada unsur lebay. Jadi saudara apapun hari ini yang saudara sedang kerjakan lebay. Lebaynya itulah iman saudara. Karena saudara percaya. Saudara kenapa saya pindah-pindah tadi ya? Saya nggak ngerti, tapi sekarang saya bisa jabarkan. Waktu saya kerja di account receivable, saya kerjakan di bisnis di area saya. Tetapi tanpa sadar saya melakukan lebih. Saya selalu bantuin, saya punya teman-teman di finance yang selalu, karena hasil dari kerjaan saya kan diterima sama finance. Nah saya bantuin mereka punya kerjaan. Saya bantuin mereka mikirin. Dan tanpa sadar, itu kan waktu saya kerjakan gratisan ya kan. Saya gajinya account receivable, tapi saya yang bantuin departemen setelah saya yang mau bekerja, membantu mereka membuat inputan saya itu lebih mudah buat mereka mengelola. Nah tanpa sadar tentunya saya dipercaya untuk jabatan di finance. Waktu saya di legal, kemudian saya dipercaya karena saya bantuin, saya punya departemen sales, bantuin legal-legalnya karena ada masalah, saya bantuin mereka supaya kasih kondisi keadaan kita punya transaksi yang agak mudah bagi orang legal untuk mengelola kasus hukumnya. Dan akhirnya saya diminta untuk jadi representatif legal. Nah jadi lihat, selalu kalau anak Tuhan kita berbisnis juga gitu. Erafon tadi balik lagi. Dia waktu dia buka di counter di Roxy, itu dia kasih ide yang minuman aqua yang mewah, kursi yang bagus. Padahal semua di counter pada situ apa adanya. Sesuailah, kami hanya UMKM. Jadi sesuai kantornya seperti ini ya. Nanti kalau saya udah gede, baru saya sediain bangku yang keren. Baru saya sediain aqua. No, that's not. Jadi artinya gak ada unsur imannya. Unsur imannya harus ada. Saudara lakukan lebay. Jadi saudara berikan kasih minum aqua yang bagus. Akhirnya ngikut semuanya. Kursinya bagus, lampunya terang, kacanya bersih. Kan kalau enggak kadang-kadang kita kebawa ya. Kan namanya gue juga usaha kecil di depan Ciledug. Ya apalah. Nah berarti saudara gak mental besar. Tuhan, berbisnis sama Tuhan adalah ada unsur imannya. Kenapa? Kenapa saudara membuat toko saudara rapi, keren segala macam. Karena saudara percaya Tuhan akan berkati. Saya bilangnya sama saya punya sepupu, dia mau buka supplier dokter gigi. Saya bilang, kamu bayangin kamu mau jadi usaha supplier dokter gigi, supplier alat gigi yang kayak apa? Saya pengen yang bagus. Kamu mulai dari bikin kamu punya kantor seperti besar. Jadi jangan kamu sekedar, oke saya mau mulai bisnis ya udah kantornya sekedarlah gudang. No. Usahakan saya bilang pakai wallpaper yang keren. Kenapa? Kamu targetkan market kamu adalah pembelinya adalah besar. Maka kamu bikin yang bagus. Walaupun waktu kamu ngerjakan itu kan berarti invest. Kamu kayak melebihi kamu punya kemampuan. Tapi itulah iman. Itulah percayamu. Kita percaya besar makanya kita lakukan lebih besar. Jadi selalu unsurnya namanya bekerja bersama Tuhan ada unsur excel. Melewati. Lebay.
Lebaynya ini adalah iman. Karena apa? Saudara melangkah melebihi apa yang kenyataan. Saudara melebihi. Jadi saudara waktu kerja, saudara jabatan saudara di sini staff, tapi saudara bekerja kayak supervisor. Saat itu seperti gratisan, karena saudara hanya digaji staff. Tetapi di waktu akan menunjukkan, saudara akan diberkati dan saudara akan naik ke supervisor dan lompat-lompat. Amin. Saya ingin saudara anak Tuhan, kita lakukan lebay. Jangan ragu, karena semua orang bilang, lo nyari muka lo. Kita bukan nyari muka, kita bukan nyari wah. Karena kita dipercaya menguasai, kepala bukan ekor. Karena kita punya pengurapan, kita punya kompetensi. Jadi kita lakukan. Jadi unsurnya adalah ekstra. Kasih nilai tambah. Pembeda. Kalau saudara buka toko hari ini, buka perusahaan. Hari ini saya ingin saudara berpikir, kalau caranya gini saudara. Kalau ini sekarang saudara punya perusahaan kelas A ya, kelas 5 miliar misalnya. Saudara bayangin, saya mau berkembang menjadi 10 miliar. Saudara pikirkan, kalau saya perusahaan toko saya 10 miliar, apa yang saya lakukan kepada customer saya? Bagaimana saya men-treatment customer saya di sini? Saudara pikirkan, oh gue akan kasih setiap habis mereka transaksi, saya kirim kartu, saya kirim di donat, saya kirim apalah di rumahnya gitu ya. Saya kasih kartu ataupun satu fasilitas paket first media gitu kan. Saudara, itu yang saudara pikirkan. Kalau saudara mau bicara anak Tuhan, saudara kerjakan ini di sini. Masih bisnis 5 miliar, saudara udah kasih fasilitas atau taste daripada servis yang kayak 10 miliar. Itu menunjukkan kenapa? Itu iman saudara. Saudara percaya 10 miliar itu akan terjadi, makanya saudara tarik. Iman berkatakan pintalah dan percayalah bahwa itu sudah diberikan, maka itu akan diberikan kepadamu. Jadi selalu yang namanya unsur bekerja bersama Tuhan tuh ada unsur di depannya, ditarik di belakang. Ingat, unsurnya bekerja bersama Tuhan ada unsur iman. Karena yang di depan sini yang akan terjadi, yang akan Tuhan berikan, tapi saudara udah lakukan di sini. Saudara bertindak seakan-akan, gue toko masih kecil, udahlah gue pakai kaos aja lah. No. Kalau saudara berpikir perusahaan sudah besar, saudara rapi. Kenapa? Saudara mempersiapkan masa depan saudara. Saudara mungkin tanya, kenapa lu pakai baju keren banget lu? Toko gue akan nanti di Poyoi Mall. Orang ketawain, terserah. That's my faith. Karena saya percaya hari itu akan datang. Jadi jangan bedanya bekerja sama Tuhan adalah jangan as it is, seperti apa adanya. Kalau sekarang modal saya usaha kelas 2 juta, maka ya kayak gini lah, baju gue kayak gini. Ya demikian cara gue men-serve. No, kalau saudara mau bicara gede, ada unsur imannya. Saudara percaya di depan, saudara bayangin kalau di depan kayak apa gaya saudara, cara saudara men-treat customer, cara saudara memberi, tarik mundur. Jadikan hidupi di sini. Itu berarti saudara sedang berjalan dalam iman. Amin. Jadi ini bedanya bekerja sama Tuhan, saudara lebay. Saudara bekerja nggak sekedar bekerja, tapi lebih. Saudara kerja misalnya apa, saya di gereja, saya apa gitu. Saudara hanya tugasnya apa, saya lebay. Saya lapin semuanya. Orang bilang lebay loh. No, kalau saudara adalah orang yang beriman, saudara akan lakukan lebih. Karena apa? Karena saudara percaya Tuhan sanggup memberkati. Mana buktinya kamu percaya kamu akan diberkati? Ini gue kerjain. Karena kan gitu kan, iman kan bukti dari sebelah yang belum kelihatan. Mana buktinya kamu percaya bahwa kamu diberkati? Ini buktinya, tunjukin saudara, tunjukin. Semua orang sedang menunggu, saudara akan bilang, saudara di ruangan doa saudara bilang, saya percaya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari besok begitu keluar ruang doa, saudara orang-orang nungguin. Mana buktinya loh? Mana gaya hidupnya? Ngomong kemana-mana, gue susah, ya gak ada buktinya. Nah, jadi hari ini saudara ingat, bedanya bekerja sama Tuhan adalah ada buktinya karena saudara lakukan mentalitas investor. Mana-mana saudara ada unsur beri lebih. Beri lebih dari saudara. Saudara lakukan lebih. Usaha lebih. Saudara, bos saya Haritanu, dia mulai bisnisnya dari 500 juta. Sebagai perusahaan bursa di Surabaya. Tapi dia waktu mulai di Jakarta, saya dengar dia punya kesaksian. Dia datang pergi ke Singapura dan dia teleponin tuh semua orang-orang investor. Karena gak ada yang mau pada saat itu, gak ada yang mau invest ke Indonesia. Di bursa Indonesia gak ada yang mau. Dia pergi ke Singapura, dia teleponin di Yellow Pages, orang-orang dia minta presentasi untuk bisa meyakinkan orang invest di Indonesia. Jadi dia kerjain telepon-teleponin, yang paling diterima cuma 2%. Orang-orang teman-temannya bilang, lebay. Kan udahlah kita di sini, skala kecil, saham bursa di sinilah, kita sekuritas di sinilah. Tapi orang yang lebay, lakukan lebay. Jadi saudara ingat, kalau saudara mau lebay, mau lebih, mau mengalami berkat Tuhan, saudara akan lakukan ekstra. Orang semua bilang ngapain lo lebih, ya udahlah sesuai aja dengan kita punya. Hari ini saya ingin saudara yang punya bisnis hari ini, saudara lakukan ingat, ada unsur lebay. Saudara jangan lakukan seperti biasa, kalau itu gak perlu Tuhan. Kalau saudara lakukan seperti orang dunia lakukan, udah gak perlu Tuhan, dah. Kita gak ngomong di sini.
Kita ngomong di sini adalah saudara selalu punya porsi lebay. Maka saya selalu ingetin anak saya tiap pagi. Dave, lakukan lebih, lakukan lebih, lakukan lebih, lebih. Karena apa? Dari lebihnya. Saya bertumbuh dari mana karir saya lebihnya. Saudara, orang-orang grow di karirnya dari mana? Lebay. Dari lebihnya. Lakukan waktu di saat sepi di sini, lakukan lebih. Ini lebihnya, inilah investasi. Inilah yang Tuhan tabur, inilah yang berkati. Amin. Saudara, bedanya bekerja sama Tuhan. Saudara punya bisnis, punya Tuhan atau enggak? Saya ingin saudara mengerti ini. Amsal 10 ayat 22 bilang gini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahkannya. Saya ingin saudara bedanya. Ini penawaran pada saudara. Saudara mau bisnis bekerja sama Tuhan atau tidak? Bedanya di sini. Berkat itu dari Tuhan. Tapi susah payah gak bisa menambahkannya. Jadi ini J faktornya saudara. God faktornya dalam pekerjaan bisnis saudara adalah ini. Saudara percaya berkat Tuhan itu yang membuat saudara sukses berhasil. Susah payah gak nambahkan. Tapi kita lihat dulu konteksnya ya. Kejadian 3 ayat 17 bilang gini. Lalu kata Tuhan kepada laki-laki itu pada waktu penciptaan. Engkau mendengar waktu dikutuk, waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa. Kutukan itu muncul. Kata-kata istrimu lalu makan buah yang telah kularang engkau makan karena perbuatanmu itu. Terkutuklah tanah, engkau harus bekerja keras seumur hidupmu. Agar tanah ini bisa menghasilkan cukup makanan bagimu. Jadi kutukannya adalah kerja payah. Jadi bedanya Tuhan Yesus datang, kita tidak masuk dalam kutukan ini. Tidak berarti saudara nggak kerja keras. Tetapi yang dihindari, yang Tuhan tidak mau, yang Tuhan berikan kasih karunia, kerja payah. Orang-orang dalam Tuhan kita nggak dibawa kerja payah. Karena apa? Next. Ini kuncinya. Kenapa Tuhan bilang? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambah. Bedanya kerja sama Tuhan sama tidak enggak. Saudara kasih waktu Tuhan. Orang semua akan bilang, udah lo kerja aja nanti hasilnya. No, beda. Saya kasih gambaran saudara. Ini usaha ya, usaha kerja saudara ya. Energi saudara ya. Ini berkat. Saudara, kalau saudara makin berusaha, kerja keras, saudara, ini ada hasil daripada kerja keras saudara, berkatnya ya. Berkatnya gini. Tetapi saudara harus masuk yang namanya God factor, itu adalah ketika saudara ora et labora. Saudara bekerja dengan keras ya, tetapi tidak sampai susah payah. Karena apa? Saudara memberi waktu bagi Tuhan, beribadah, cari Tuhan, baca firman, doa, ya, ke gereja. Saudara, ini yang membualkan saudara punya ini supranatural. Elia waktu dipelihara Tuhan itu diberikan berkat di sungai Kerit dan satu lagi dari Gagak yang kasih roti dan kasih daging. Jadi berkat Tuhan selalu ada dua porsi. Porsi dunia Kerit sama porsi supernatural yaitu Gagak yang suka daging, bisa bawa daging, bisa bawa roti setiap hari. Saya ingin anak-anak Tuhan kita mengalami kemurahan favor of God ini loh. Karena apa? Saudara susah payah kalau saudara mengayuh gitu ya. Satu kayuhan jalan 1 meter. Kalau bersama Tuhan saudara ibadah, saudara membawa Tuhan dalam hidup saudara. Maka saudara satu kayuh gini bukan 1 meter, 20 meter. Ini adalah favor of God. Favor of God. Bedanya inilah God factor. Bedanya kerja sama Tuhan, bisnis sama Tuhan adalah di sini. Orang Yahudi saudara dia cari bisnis yang tadi saya bilang kan. Profit tinggi, low risk. Dan dia bisa tundukkan market. Supaya apa? Mereka bisa tetap lakukan ibadah mereka. Mereka bisa tetap join komunitas mereka. Mereka bisa tetap punya waktu keluarga. Sehingga mereka tahu dari sanalah Tuhan memberkati. Karena waktu malam, waktu tidur Tuhan memberkati. Bedanya saudara berbisnis, bekerja sama Tuhan. Saudara tetap memberikan waktu Tuhan. Banyak orang kan gini. Enggak lah, gue bisnis aja gue cari. Saudara, hanya effort di sini saudara. Saudara makin kerja keras ya dapat effort sini. Tapi kalau saudara bekerja dan beribadah, ora et labora. Saudara bawa Tuhan, anggap Tuhan saudara tetap gak tinggalin ibadah. Saudara tetap berdoa. Saudara 30, 60, 100. Saya ingin saudara sama ini. Bedanya bekerja bawa Tuhan sama enggak di sini. Kalau usaha menghasilkan berkat, yes. Karena berkat selalu ada dua. Berkat versi natural sama berkat supernatural. Natural kan si Elia diberi pelihara di sungai Kerit. Jadi natural. Tapi selalu ada sisi supernaturalnya. Gagak yang diberikan lewat Gagak dikasih roti dan daging. Itu supernatural dari udara. Jadi selalu ingat saudara. Berkat Tuhan memang yang di sini gak dipecah dua nih.
Berkat Tuhanlah ada berkat normal, berkat supranatural. Yang bedanya bekerja bersama Tuhan adalah supernaturalnya. Saudara, saya waktu kerja, saya tiap hari saya pengurus persekutuan doa. Saya ikut persekutuan doa. Saya adalah orang persekutuan doa di gereja, di kantor saya. Setiap Jumat saya persekutuan doa. Semua orang setiap kali di live hari Jumat, semua orang pasti ngajak, ayo kita ibadah yuk, ibadah yuk. Gue mau makan dulu, nanti gue nyusul, nggak nyusul. Omdo. Orang pikir saya wasting time. Saya terus ada. Sampai saya di kantor ada 11.000 karyawan, saya ikut doa pagi. Yang datang 11.000 karyawan Kristennya 2-3 ribu. Yang ikut doa cuma 2-3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. I will still be there. 2-3 ekor. Orang pikir kan saya wasting time. Ngapain lu ngadain? Mendingan kita usahain ini. Saudara, you just don't know this G factor. Ini tidak terhingga. Saya ingin saudara memperfaktor ini. Banyak orang kerja UMP masih, tapi saudara kalau saudara kerja tetap cari Tuhan dan terus bersyukur, saudara ini usaha saudara hanya bisa memberkati saudara sampai sini. Tapi you just don't know. Bualan ini loh. Ini bedanya doing business, kerja sama Tuhan apa enggak. Saya menawarkan saudara ini. Kalau enggak kita hanya main-main kerja-kerjaan aja. Saya ingin saudara efektif. Next. Ini saudara orang Yahudi pakai ini. Kata bahasa Indonesianya kayak gini kurang jelas ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Orang Yahudi pakai ini. Ini aslinya di bahasa Inggris. Redeeming the time because the days are evil. Karena itu yang uang bisa dicari. Waktu enggak bisa. Jadi saudara jangan sampai kehilangan waktu. Orang Yahudi gini. Orang Yahudi itu kalau dia, ini kerjaan nih ya. Dia milih antara daripada gue nge-hire orang lagi. Gue mendingan kerjain sendiri nih. Akhirnya dia jadi kerja payah. Capek-capek. Karena mau ngemat. Orang Yahudi gak akan. Dia akan kasih kerjaan itu dia mendingan hire orang. Karena waktunya bisa dipakai buat dia merenungkan ide berbuah ke bisnisnya yang kemudian. Sama bisa komunitas, bisa ibadah. Jadi dia mendingan ngasih itu bayar UMP lah misalnya 4 juta orang beresin administrasinya daripada dia orang hemat. Orang Yahudi enggak. Dia ngerjain dia punya mekanik mobilnya pun dia kasih orang yang spesialis. Selain dia bagi-bagi bisnis. Jadi dari bagi-bagi bisnis ini memberkati orang lain. Dari situlah Tuhan memberkati dia. Kalau kita mungkin gak mau. Redeeming the time. Jadi membuyback. Kita gak bisa buyback time. Jadi orang Yahudi, orang-orang itu dia nggak mau, kayak kita kan selalu kan pengen ngeraup semua no. Kalau kita adalah orang-orang yang mengerti, Tuhan mau kita pergunakan waktu dengan baik. Jadi jangan saudara kerja sampai payah, sampai kaki jadi kepala jadi kaki. Tuhan nggak ide kayak itu. Karena apa? Itu kutukan. Kalau saudara kerja susah payah. Tapi Tuhan mau panggil kita kerja keras, yes. Tetapi ada beribadah, cari Tuhan sungguh-sungguh, maka saudara lihat ini yang menjadi berkat ini. Ini yang melebihi daripada usaha saudara. Saya ingin saudara ngerti ini dan melihat ini. Jangan saudara, ngapain ibadah? Gak usah ibadah deh, gak usah. Gue lagi ngejar bisnis saudara. You just don't know. Orang Yahudi makanya keras. Dia gak mau ganggu komunitas time-nya. Karena apa? Komunitas itu juga menjadi bisnis dia. Karena apa? Jadi bernetwork dia. Dan dia waktu keluarga. Jadi mereka selalu makanya guidance-nya mereka cari bisnis yang high profit, low risk, dan berusaha untuk mendominasi. Supaya mereka tidak kerja payah. Mereka maunya kerja smart. Jadi mereka cari jalan. Tapi mereka nggak mau kehilangan waktu. Kenapa? Banyak orang karena mikir gini, gue mendingan gue kerjain sendiri deh. Gue gak punya pembantu. Jadi gue kerjain semua gitu loh misalnya gitu. Tapi akibatnya dia jadi payah. Akhirnya waktu dia untuk berpikir tentang masa depan, ide bisnis, kesehatannya hilang. That's not us. We are smart. Kita tidak di bawah kutuk. Kita ngerti artinya favor. Kita ngerti cari Allah. Kita ngerti artinya bijaksana. Jadi orang Yahudi saudara mereka nggak mau. Mereka menghindari kerja yang payah sampai mata merah sampai enggak. Mereka nggak mau. Karena itu kalau mereka itu kan considernya sebagai kutukan.
kerja susah payah. No, kerja keras, tetapi membawa Tuhan dalam pekerjaannya. Sehingga dia seperti ada lambungan grace of God-nya. Ada lambungan favor of God-nya. Itu yang membuat dia kaya. Sehingga karena itu kutukannya itu. Kutukannya kita jadi susah payah. Itu kita gak mau, jangan. Tapi kita kerja smart karena apa? Jadi kerja smart itu adalah kita sambil bekerja ora et labora. Maka kita akan punya berkat-berkat sungai Kerit dan berkat burung gagak. Nah jangan sampai gak ada burung gagaknya, supernaturalnya. Amin. Jadi saya ingin saudara ngerti. Jangan buy back waktu. Waktu gak bisa dibeli. Redeeming the time. Jangan sia-siakan waktu. Termasuk tadi tuh. Jangan saudara sampai kerja sampai nggak, makanya jadi akhirnya karena saudara nggak mau kerja keras sampai saudara kaki jadi kepala jadi kaki. Jadi saudara kerja cari cara supaya ini bisa lebih simplify pakai sistem otomatis digital supaya saudara nggak kerja payah. Karena apa? Saudara menghargai saya harus punya waktu beribadah. Saya nggak mau waktu saya untuk berkomunitas dan keluarga saya kurang. Karena dari sana sebenarnya saya punya healthy life. Healthy mind yang bisa dipakai buat menikmati kekayaan itu yang diberikan. Sehat, jadi kan? Daripada kita udah KO duluan badannya karena ternyata kita masuk dalam susah payah. Karena kita nggak mau, kita pikir kayak teman-teman saya itu. Enggak nanti. Saya saudara tiap 3 tahun saya naik gaji. Bukan naik promosi. Orang pikir kan si Vincent tiap Jumat lo diperjuangkan. Sorry ya Vincent ini. They just don't know. Dia pikir saya bodoh. Mereka pikir saya kayaknya ya kalau Vincent lo gak tahu sih artinya gimana caranya berkembang karir. No, I know. Ora et labora. Kerja tapi jangan tinggalin Tuhan. Bawa Tuhan dalam hidup kerjaan saudara. Maka ini loh yang jadi membual. Saya gak mau kita anak Tuhan kehilangan porsi favor of God. G factornya ini loh. Karena ini yang membedakan business with God or working with God or not. Kalau enggak ini doang adanya nih. Berkat biasa. Berkat sungai Kerit. Oh. Amin saudara. Jadi ini saudara ngelihat. Jadi jangan sampai saudara salah. Gue gak mau ibadah. Gue udah lagi tender nih. Saudara saya tahu pakai hikmat Tuhan lah ya. Saya gak mau bilang itu. Saya gak mau hakimin. Tapi saudara renungkan. This idea. Renungkan baik-baik. Karena kalau saudara ada ke dalam. Tuhan maunya kita kerja. Dan berkat Tuhan yang baikkan kaya. Susah payah saudara. Saudara mau genjotin gak? Bisa. Tapi yang ini saudara lagi tidur Tuhan berkati. Bisnis datang. Saya ingin saudara alamin ini. Supranatural. Bukan natural nih. Saudara gak pernah bikin bisnisnya gak bawa-bawa atau orang datang kepada saudara. Dari mana ini? Dari mana? Ketika saudara spend time with God. Ketika saudara cari Tuhan. Beribadah. Saudara lakukan firman Tuhan. Orang bilang ngapain lo? Mendingan kita kerja keras aja nih. No saudara susah payah gak bisa nambahin. Ya as much as this lah. Tapi yang kalau mau masuk dalam jalur favor of God. Yang membuat saudara karir saudara melompat-lompat. This is the area of God. Amin. Itu yang keempat. Nah kelima. Saudara udahlah obvious. Saya tadinya mau menghindari ini. Gak bisa. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya gak bisa bilang, ini bisnis saya punya Tuhan, ini kerjaan dari Tuhan. My money is not going to God. I cannot say that. Jadi yang kelima saudara. Bedanya saudara berbisnis sama Tuhan adalah kelihatan dari di mana uang hasilnya kemana. Saya gak bisa bilang, saya cinta mama. Istri saya gak pernah dibeliin Indomie, minta aja gak pernah dikasih. Ya kan? Minta apa juga gak pernah dikasih gitu. I love you mama. I love you mama. My money. Itulah hati saya. You can say, ini kerjaan dari Tuhan. Ini berkat Tuhan. Your money is not going to God. I don't know what to say. Nah saya mau cerita ini. Next. Stanley Tam. Dia wrote the book, God is my CEO. Dia adalah pendiri sampai hari ini adalah perusahaan terbesar di Amerika. United States Plastic Corporation. This is the story. Next. Tahun 1934, di umur 19 tahun, Stanley Tam menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian 2 tahun kemudian dia tadinya bisnis gagal semua. Dia bisnis gagal mulu. Tapi tahun 92 tahun kemudian dia dibawa Tuhan, dia diingatkan untuk start bisnis plastik. Bersama duitnya dia dengan $25, dari omnya $12.
Kemudian tahun 1937 dia putuskan, saya mau berikan 51% hasil daripada usaha saya ini kepada Tuhan. So it's not 10%. He's going more, 51%. Dia berikan kepada Tuhan. Tapi dia berjalan dan dia merasa kayaknya saya kurang, kayaknya saya kelebihan ngambil. Dan akhirnya dia putuskan, di tahun 1950 dia putuskan 100% bagi pelayanan. Wow, shocking. Dan kemudian dia dapat partner ketemu dengan Charles Cowan. Dan dia mendirikan karena dia pengen uang ini dikelola sebagai misi. Jadi dia mulai di tahun 1995 dirikan Oriental Mission Society. Oriental Mission Society ini membantu penginjilan, mission ke daerah-daerah, ke negeri-negeri. Dan sampailah di tahun 1975 satu orang misionari dari anggota OIL, Nancy Jill, masuk ke Indonesia, di Malang. Dan dia di Surabaya, dan dia dirikan Sekolah Tinggi Alkitab Batu Malang. Dengar kan, itu paling top tuh, dari dulu kan. Itu yang dirikan adalah Nancy Gill dari supply donasi daripada Oriental Mission Society dari bagian daripada Stanley Tam yang 100% tadi. Dan tahun 1995 ada satu orang yang sering di YouTube, Ezra Alfred Soru. Dia adalah salah satu muridnya yang hari ini gencar di media. Dia adalah murid daripada Nancy Gill, sekolah di Malang, Batu Malang. Tahun 2003 dia meninggal di usia 107. Saudara, God own my business. Tiada yang saya bisa bilang sama saudara, your money. Saya akan bohong kalau saudara ngomongin, hindarin ini. Kita ngomong lah ya. Perpuluhan memang tidak, banyak orang di sosial media. Perpuluhan memang tidak ada lagi di zaman perjanjian baru. Kata-kata itu udah gak ada. Tetapi sebenarnya di perjanjian baru adalah kita memberi karena mengasihi Tuhan. Nah sebenarnya naik level. Jadi udah gak 10% lagi. Udah kasih Tuhan. Kita merasakan jadi saudara no limit. Tetapi saudara bisa bayangin. Namanya mental kita tuh bawaannya selalu nyari kecil kan. Nyari mentalnya mau nyari ngindarin kan. Jadi kalau saya ngebayangin kalau gereja ngilangin kata-kata perpuluhan. Semua orang langsung ya kan tuh gak ada perpuluhan kan. Akhirnya orang mulai-mulai. Tapi kalau saya ngebayangin kalau saya punya gereja gitu ya. Saya ngebayangin kalau saya bilangin gak ada perpuluhan lagi. Jemaat yang belum dewasa bisa ngambilnya sebagai garis bawahnya. Oh berarti gak ada. Padahal kalau kita kehilangan, kita nggak punya porsi memberikan kepada Tuhan, maka sayang kita punya kehidupan nggak diberkati. Amin. Jadi saudara saya ingin ngerti gitu loh. Perpuluhan memang kata-kata itu nggak ada lagi, tapi sebenarnya di dalam perjanjian baru kita lakukan lebih. Nah saudara orang Yahudi, saudara bisa lihat di YouTube. They concern about this. Mereka tahu mereka punya bisnis, mereka punya pertumbuhan, mereka punya kekayaan dari mana? Dari berikan charity kepada sinagog. Bahkan orang-orang rabai-rabainya, itu waktu mereka buka usaha pertama memang dia kasih begitu. Tapi di waktu-waktu kemudian rabainya sampai datang ke dalam usahanya bisnisnya, terus dia nanyain ke rabainya, Rabai berapa yang saya harus berikan tahun ini? Rabainya ngasih challenge, you give this much, more than. Si rabainya kadang-kadang, si pengusahanya kadang-kadang sampai minta waktu mikirin. Tetapi akhirnya dia setuju, dia berikan di depan. So, saya ingin saudara ngerti. Ini penting banget. Bagaimana growing kita punya bisnis, bagaimana growing karir kita dari sini, saudara. Next lagi. Malik itu kan bilang ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Saya gak suka sih ngomongin. Tapi kalau gak ngomongin ini, saya kasihan kalau kita miss the blessing. Bawalah rumah perbendaharaan supaya ada persediaan di makanan di rumah keku dan ujilah. Saudara, test it. Ayo, uji. Ini kalau saudara lihat video-video Yahudi, ini mereka berani ngomong nih, uji. Satu-satunya yang bisa berani nguji ini nih. Ujilah. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. They are disciplined on this. Karena apa? Saya mau bilang ini bisnis saya dari Tuhan, kerjaan dari Tuhan dari mana? Dari my money. I cannot say anything more than that. Next lagi. 2 Korintus 9 ayat 10 bilang ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah. Jadi lihat saudara. Bagaimana Tuhan melipat gandakan berkat saudara? Dari yang saudara terima saat ini yang saudara punya. Itu benih. Ada benihnya, ada roti untuk dimakan. Jadi selalu di dalam misalnya sekarang saya gaji 10 juta ya. Saya gaji 10 juta. Di dalam 10 juta saya ini ada benih untuk ditabur dan ada roti untuk dimakan. Jadi ada untuk sayanya, ada untuk Tuhannya. Tuhan yang tahu, karena Tuhan yang taruhkan.
Jadi dalam bisnis saudara juga, dalam keuntungan saudara, saudara ada porsi benih, ada porsi untuk saudara pakai. Benih ini untuk apa? Dari situlah Tuhan akan melipat gandakannya. Jadi saya ingin saudara, kalau nggak ngomongin ini, saudara bisa lihat deh. Setiap orang yang lolos dari hutang, saya pun lulus dari hutang. Dari mana saya lolos dari hutang? Bayar perpuluhan. Ini saksi isi saya. Hari ini kalau saudara punya hutang, first perpuluhan. Saya nggak ngomong perpuluhan itu karena sebenarnya lebih. Saudara sebenarnya nggak 10 lagi, bisa lebih, saudara. Karena tapi ini kan perpuluhan adalah kita pakai referensi perjanjian lama. Kenapa kalau nggak dipakai kata 10, orang akan selalu mencari, udah kayaknya nggak ada ngomong 10, ya udah deh 8%, 2%. Tapi kalau kita lakukan, kita kehilangan lipat gandanya. Jadi saya mau ngilangin nggak tega. Karena apa? Kita punya jiwa merki, itu selalu begitu kalau nggak ada, akan selalu nyari, kan nggak dibilang, udahlah kecil. Begitu kita kecil lakukan, kita akhirnya nggak diberkati berlipat gandanya, benih kita jadi kecil. Kita kan yang sedih kita. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang no. Bahkan saya challenge saudara. Like Sam Stanley Tam. 100% dia diberkati lebih luar biasa. Saya tahu waktu zaman itu saya pernah ngomong Peter Sonda. Peter Sonda juga dia waktu itu komit 50% daripada penghasilan. Memang gede penghasilan dia kan. Tapi keberanian. Saya punya saudara dia dapat untung 1 miliar. Dia ngasih per bulan 100 juta. Getar gak saudara? Ini lumayan nih. Getar saudara, latihan saudara. Kalau hari ini saudara mau percaya punya income 1 miliar. Latihan saudara. Di ATM 100 juta. Latihan saudara. Saya aja goyang. Latihan saudara. Kalau Tuhan berkati itu 5 miliar. Latihan dulu. Transfer 500 juta. Latihan dulu. Kalau enggak, bohong. Don't talk about. Orang-orang Yahudi saudara, ketat dalam hal ini. Next. Saudara, saya ingin beritahu rahasia saudara. Your giving will make room for you. Jadi sebenarnya saudara, kemajuan bisnis saudara tergantung dari pemberian. Jadi gini, beri maka kamu diri. Jadi yang mengawali adalah pemberian. Jadi waktu saudara memberi, it makes room. Seberapa saudara bro. Makanya orang rabi tadi, dia challenge si orang pengusaha Yahudi. Dia bilang, saya ingin kamu kasih persembahan sebesar ini. Bagi si pengusaha, stres. Tapi dia semua diam. Kenapa? Setelah akhir tahun, usahanya bahkan double. Karena apa? Beri kamu akan diberi. Jadi selalu pemberian, selalu make room. Saudara, saya ini adalah, ini saya ada anak saya nih. Saya kalau setiap kali sekolah, zaman saya masih kecil, anak-anak sekolah. Kalau dikasih sekolah formulir tuh, kasih pendapatan ayahmu, orang tua. I like it. Kenapa? Itu kesempatan saya declare segede-gedenya. Segede-gedenya. Orang-orang kan jadi kecil-kecil supaya apa? Supaya uang sekolahnya gak naik kan. Saya suka anak-anak ngumpul di kamar, ayo Pak, ayo kita tulis ini. Karena ini kesempatan saya declare seberapa penghasilan saya akan di depan. I declare segede-gedenya. Tuhan berikan. Saya kasih karir saya. Saya berikan, ini agak maaf nih saya ngomong nih, tapi saya terpaksa buka nih. Saya ngasih perpuluhan adalah sesuai dengan berkat yang saya mau di depan. Saudara berdoa aja, jangan ikutin saya. Saya selalu lakukan lebih. Makanya setiap 3 tahun saya naik promosi. Karena apa? Apa yang saya ngebayangin, saya mikirin ini gitu ya. Pemberian kita itu yang membuat berkat kita disediakan ke depan. Jadi beri kamu akan diberi. Jadi pemberian itu adalah leading yang di depan. Saudara hari ini saudara mau hidupan keuangan saudara seperti apa? Mana itunya? Ankernya pemberian saudara. Saudara, pemberian itu bukan dari diberi maka akan memberi, bukan. Diberi kamu akan memberi. No. Beri, kamu akan diberi. Jadi yang menjadi barometernya yang ke depan adalah your giving. Pemberian saudara yang make room. Jadi hari ini saya menantang saudara. Kalau saudara bicara bisnis sama Tuhan, ini punya Tuhan. Give God room dong. Mana percayamu? Saudara, saya memberi lebih dari apa yang saya pikirkan, dari yang saya pikir 10%. Sorry saya to say gitu ya. Kenapa saya lakukan? Karena saya percaya di depan. My giving lead the way. Jangan kita beri karena kita punya ini. Kalau enggak akan keluar-keluar dari kemiskinan. Makanya mesti beri duluan kan. Beri kamu akan diberi. Waktu awalnya kan startnya kan. Waduh.
Ini saudara, saya cerita lagi ya. Saya udah beberapa kali cerita gitu ya. Saya percaya Tuhan berkati gitu kan. Parkir nih. Saudara saya ngebayangin parkir saya percaya Tuhan akan berkati dan saya parkir. Saudara hari ini bayangin aja, misal saudara punya mobil-mobil mewah. Ya. Saudara akan kasih parkir berapa? Pikir deh. Gue kasih 40 ribu lah gitu kan tipnya. Saudara hari ini saudara masih pakai mobil Daihatsu lah gitulah. Daihatsu apa yang tua lah, kotak gitu kan. Saudara, what is your faith statement? Beranikah saudara memberi 40 ribu seperti mobil yang luar biasa yang saudara impikan itu? Kami lakukan. Di saat mobil kami bobrok, kami berketetapan. Karena kami percaya itu hari itu akan terjadi. Jadi your giving lead the way. Jangan biarkan karena apa yang kita... Saudara bedanya orang mental pengusaha pengusaha, lihat aja lagi zaman kecil aja ya. Lagi makan di warung, siapa yang duluan bayar, action. Ada yang pura-pura ke toilet, lari, ngindar, mentalnya ketahuan. Creator atau consumer kelihatan. Yang udah mulai melipir. Tapi kalau pengusaha pasti saya lihat deh pola ini. Begitu ada bayar-bayaran selalu dia di depan. Kenapa? Dia percaya. Padahal mungkin waktu itu dia lagi ngitung-ngitung duit juga. Tapi dia percaya karena apa? Mentalnya ini loh. Nah saya ingin mengusik mental ini. Mental consumer sama mental producer. Beri, maka kamu diberi. Jadi pemberian itu yang lead the way. Ingat, pemberian kita memberikan ruang buat kita. Jadi jangan saudara puter. Jangan saya tunggu duit saya dulu, baru saya sering kali dalam kehidupan saya ketika kalau saudara hari ini berdoa untuk terobosan keuangan. Percaya deh sama saya. Pasti Tuhan bawa saudara ngasih orang. Tenang aja. Buka-bukaan aja kita. Kenapa? Karena the only way Tuhan bisa berkati kita dengan kita memberi. Kalau kita mikirin diri kita sendiri gak bakal. Jadi memang pemberian adalah yang bongkar. Seberapa saudara mau buka usaha saudara mau gede pemberian saudara hari ini? Saudara, segini, saya percaya Tuhan akan berkati saya revenue jadi 20 miliar. Now, berani gak kamu ngasih 200 juta? Berani gak kamu? Tapi kalau saudara berani, saudara ini adalah langkah iman saudara. Karena saudara percaya. So your pemberian itu membuat ruangan buat saudara untuk mengalami itu. That's how the Jews do it. Dia nggak di depan loh, dia di Januari. Jadi dia harus berani percaya bahwa dia percaya lakukan itu karena dia percaya. That's how God will do it. Dan selalu double, selalu lebih. Karena itu kita main di sini saudara. Main di sini nih saudara. Ini bedanya bisnis sama Tuhan apa enggak di sini saudara. Saya nggak tega ngomong ini sebenarnya, tapi aduh saya bilang saya nggak akan bijaksana sama jemaat, saya nggak bijaksana sama saudara kalau saya menyembunyikan ini. Karena the only way saya bilang saya kerjaan dari Tuhan, ini bisnis dari Tuhan. My money is the barometer. Saudara mau berapa saudara usaha saudara hari ini berlipat ganda? Saya sampai gini loh. Saya sampai mikir gitu. Kenapa saya tiap 3 tahun saya pindah kantor? Saya kan pengen ini loyal. Tetapi karena our giving, ternyata nggak bisa lagi ditampung dalam kenaikan gaji normal 5% nggak bisa. I want you to see this. Saya ingin saudara dengan lega ngomong ini. Kalau enggak saudara akan masuk dalam kotak cycle ini. Jadi saya akhirnya ngerti kenapa saya lagi tenang-tenang gitu tentunya di hijack gitu kan. Kenapa? Karena your giving lead the way. Jadi saya ingin saudara, saya nggak mau memerang saudara. Your business will be double, depends on today, what is your faith statement. Saudara pemberian itu jangan ngikutin gaya hidup hari ini, gaya hidup di depan. Kalau di depan saudara nanti penghasilan segini, saudara akan memberi seberapa? Nah itu dia. That's how I apply. Jangan ngikutin. Doa masing-masing. Jangan ikutin. No, lupain aja kata-kata saya. Saya cuma share doang. Tapi lihat kebenarannya. Jadi kesundul-sundul saudara. Saudara akan kesundul-sundul. Kenapa? Your giving lead the way. Karena saudara, kenapa? Tuhan gak pernah, saudara gak akan pernah ada istilah kelebihan memberi. Sampai Tuhan, Angel, kamu udah kelebihan memberi. Udah. Surga gak sanggup lagi berkati kamu. Udah cukup, kuota udah habis. Gak ada. Give, it will be given to you. Give, it will be given to you. So jadi gak pernah, jadi makanya giving is your lead the way. Barometer kamu punya berkat di depan, your giving hari ini. Tungguin, kalau saya diberkati baru saya selalu kalau berdoa, waktu saya ngalamin financial break, itu kesulitan masalah juga gitu.
Saya bilang, kalau saya dapat berkati baru saya Tuhan saya akan berikan buat persembahan buat gereja, pembangunan gereja. Yang ternyata apa? Masalah saya belum kelar, yang ada berkat bonus datang. Jadi saya terpaksa udah janji, jadi saya kasih. Bahkan waktu saya di PHK, saya kasih uang saya. Saya getar saudara, saya harus hidup dengan gimana. But I believe God, He lead the way. Your giving will lead your blessing. Kita ngomong buka-bukaan hari ini. Next. Ini how keluarga Yahudi ngajar anak-anaknya. Dia ngajar mereka, satu, kenapa? Tithe, ya saya nggak ngomongin sekarang kita tithe lah, persembahan saudara kepada Tuhan ya, nggak ngomongin 10% lah, kita ngomongin mau terserah saudara ya. Tapi ini adalah satu membunuh cinta akan uang. The greedy spirit dibunuh di mana? Di sini. You kill this. Di saudara pemberian kepada Tuhan. Charity. Terserah berapa persen ya. Saudara bisa berapa persen, 5%. Your giving ya, mungkin kolekta ataupun pemberian teman saudara. Bantu saudara-saudara, keponakan, bantu apa segala macam. Kemudian orang Yahudi ada porsi 20%. Persennya bisa beda-beda. Anak-anaknya itu dibiarkan mereka pakai invest. Jadi coba-coba bisnis, coba-coba bisnis. Nah coba-coba bisnis ini orang tuanya nggak akan intervensi. Biarin dia rugi atau apa, pokoknya lo main di situ. Kemudian 10%-nya saving. 50%-nya yang buat dia pakai. Ya buat belilah, buat keseharian, buat belanja, buat baju. Karena apa? Dia harus mempersiapkan ini nih. Berbuahnya ini loh. Investmentnya. Jadi saya ingin semua anak-anak muda perhatikan how you spend your money. Karena ini yang membuka unlock your blessing. Ini kelihatannya kecil tapi ini bukan spending. Ini saya bilang perpuluhan bukan cost. Perpuluhan bukan cost. Your giving is not cost. It's unlocking the blessing for your future. Amin saudara. Saya ingin saudara ngerti karena apa? Kalau kita nggak ngomongin ini, kita kayaknya masih ngomong putar-putar, ngindar-ngindar dari situ. Pusatnya di sini saudara. Di mana saudara bilang CEO-nya Tuhan? Di sini. Lu tuh kerja jadi Tuhan. Buktikan deh. Dari uang flow, dari ATM saudara. Kan kasarnya gitu. Nah saudara ingat ya. Jadi saudara lihat. Saudara harus berikan ruangan buat investment karena berbuahnya saudara. Tapi saudara lihat ini. Ada porsi untuk Tuhan. Ini hati nih. Ini hati kita di mana nih? Membunuh cinta akan uang di mana? Di sini. Mamon yang tidak jujur kita pakai di mana? Di sini dua ini nih. Next, terakhir. Saya nggak bisa, maaf nih ya, saya ngomong ini nih, ternyata saya dapat ini. Jadi berkat konsepnya Tuhan tuh gini. Jadi ini saling provide. God provide man kepada Bapak. Bapak provide kepada istri dan anak. Jadi saudara, kalau saudara adalah orang laki-laki, suami. Saudara mau diberkati usaha saudara, pekerjaan saudara. You have to maintain, make sure kita pelihara anak istri kita. Sayang, penuhi kebutuhannya. Karena ketika Tuhan melihat saya, suami, memenuhi kebutuhan anak dan istri saya, Tuhan memberkati saya. Karena ini adalah stratanya. Jadi that's how God bless the father karena dia taking care of his family. Jadi kalau saya, bagaimana saudara, makanya saya orang-orang bule yang saya dikerja di tempat saya tuh dia suka, padahal mereka gak begitu rohani ya. Tapi selalu kalau lagi saya ngurus-ngurusin mereka dari luar ekspatriat ya. Saya urusin rumahnya kan, dia masih nyewa kan. Selalu dia bilangnya milih rumahnya tuh yang istrinya punya, istrinya mau. Kadang-kadang repot gitu ya, mintanya dapurnya kayak gini. Tapi selalu memang gini, happy wife, happy life. Ngeri-ngeri gitu. Karena orang Yahudi juga demikian. Jadi makanya ini bukan sekedar melihara ngasinin, sudah nyenengin. Kasih sedikit kadang-kadang perhiasan boleh. Tapi apa? Karena saudara memelihara istri saudara. Sorry ya, istri bijaksana dengarnya ini ya. Dengarnya tidak penuh dengan hikmat ya. Ini jangan dipakai ya. Karena apa? Tuhan juga gak bakal dikibulin juga. Gara-gara kita, Tuhan bilang gini ya. Wah minta ini Pak yang gak bukan-bukan gitu. Yang melebihi kemampuan suami saudara. Enggak. Tetapi istri ada mau makan somai. Somai kecil banget ya Mam ya. Tapi oke lah. Mama minta somai kemarin aku kasih kan. Pokoknya supaya dia senang, itu satu yang kecilnya. Tapi yang kalau ada perhiasan apa-apa bisa, apa-apa kasih. Kenapa? Kalau istri saya happy,
Tuhan melihat saya sungguh-sungguh menaungi dan menyediakan bagi istri saya. Tuhan buka berkatnya bagi kita. Mungkin saudara jangan yang cewek-cewek bijaksana ya. Jadi makanya saudara dukung suami saudara untuk bisa bijaksana. Kenapa? Berkat keluarga saudara dari sini. Dari saya sebagai suami, take care of my children, menyenangkan istri saya dan anak saya. That's God see me, Vincent, kamu sungguh menyediakan bagi keluargamu. Aku pencipta langit dan bumi akan menyediakan bagimu. Saya ingin saudara ngerti ini. Supaya kalau enggak kita main menghindari berkat. Kalau kan buka-bukaan ini kayak gini nih. Supaya saudara mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara mengerti bedanya beribadah ataupun berbisnis sama ikutin Tuhan tuh ini. Saudara enggak kesana. Jadi saudara perhatikan. Oke, saya tutup ini. Tapi saya percaya hari ini saudara dibukakan. Supaya saudara bawa Tuhan dalam pekerjaan saudara. Maka saudara, pekerjaan dan bisnis saudara menjadi tidak lagi natural, tapi jadi supranatural. Karena saudara membawa Tuhan yang supranatural ke dalam bisnis saudara. Tapi memang banyak tindakan-tindakan supranatural. Yang tadi kan, lebay. Terus kemudian saudara harus percaya yang tidak kelihatan. Saudara hidupi yang di depan. Saudara harus memberi, bahkan memberi lebih dari yang saudara. Saudara, pemberian, ingat nih, pemberianmu yang memberikan ruang seberapa engkau mau grow bisnis. Saudara mau berapa besar karir lompat-lompatnya, your giving is, saya gak ngomongin perpuluhan aja nih, gak ngomongin perpuluhan, pemberian saudara kepada orang, ya kepada baik ya, kepada ini. Jadi makanya hari ini saya ingin saudara berlomba-lomba, kenapa? Saudara gak akan pernah, surga gak pernah kalah. Surga gak pernah kalah sama pemberian saudara. Gak pernah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati. Saya akan melihat orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang unlock their blessing. Membuka kunci-kunci. Pintu-pintu yang tertutup berabad-abad. Tingkap-tingkap langit tercurah berkati saudara. Karena saudara mengerti. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum. Tapi soal kuasa. Kebenaran dan roh kudus. Sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Dan jadi saudara jangan hindari kerjaan yang payah-payah. Cari cara untuk kerja saudara smart. Bisnis saudara smart. Supaya saudara tetap punya waktu untuk keluarga. Waktu untuk saudara ibadah, waktu saudara untuk komunitas. Supaya saudara healthy dan bisa menikmati berkat saudara. Dan saudara memuliakan Tuhan dan saudara Tuhan bekerja di malam hari memberkati saudara di saat tidur. Amin. Caranya bawa Tuhan dan beri waktu ruang buat Tuhan bekerja. Jangan anggap mencari Tuhan itu sebagai satu cost atau satu keborosan atau satu yang gak perlu, no. Itu yang bisa menghasilkan 30, 60, 100. Lompatan karirmu, lompatan bisnismu di situ. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.